Situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh hacker. Mereka meminta agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu segera dituntaskan. Informasi itu dibagikan oleh akun @fullcyber_vito di Instagram pada Rabu 26 Juni 2024. Sebuah tangkapan layar dari situs Polres Cirebon Kota diunggah di akun tersebut. Mereka mendesak agar kasus Vina segera dituntaskan. Pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal segera pukul 8.23 waktu Indonesia Barat. Namun ketika mencari situs Tribata News di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Polres Cirebon Kota saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi peretasan di website resminya. Namun saat ini situs tersebut sudah dipulihkan. Diketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Terbaru kepolisian menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai Peron. Namun belakangan ditangkapnya Peggy malah membuat situasi semakin runyam. Pasalnya Peggy mengaku tak terlibat pembunuhan karena saat kejadian berada di Bandung. Sempat akan dilakukan sidang pra-peradilan pada Senin 24 Juni, namun Polda Jawa Barat selaku termohon tak hadir. Untuk kedua kalinya, website Polresta Cirebon Kota kembali diretas hacker. Pada Kamis 27 Juni 2024 hari ini, jika mengetik kalimat tuntaskan kasus Vina di mesin pencarian Google, maka muncul pesan yang dibuat hacker tersebut di website Polresta Cirebon Kota sebelum mengeklik tautan. Bahkan, terlihat pesan lain yang ditulis hacker di teaser website tersebut di hasil penelusuran. Teaser itu berisi agar pihak kepolisian menegakkan keadilan untuk mengusut kasus tersebut. Hacker pun memberikan ultimatum bahwa situs tersebut dalam pantauan mereka. Tunjukkan bahwa keadilan dan hukum ditegakkan dengan benar. Situs ini sudah HYD pantau. We are anonymous. Seorang saksi kasus Vina Cirebon bernama AF diduga memiliki teman anggota buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Fakta mengejutkan itu diungkapkan oleh warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina, Ferry. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat AF dan rekannya Dede bekerja. Karena sudah kenal dekat, AF kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Kesambi, Cirebon. AF jugalah yang mengadu ke buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga. Dua warga di antaranya kini jadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AF lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buruh sergap itu, bukan langsung ke Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian AF hanya karangan belaka. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini.
Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Terjawab alasan Polda Jabar tak hadiri sidang pra-peradilan Pegi tersangka kasus Vina, rupanya Polda Jabar belum memiliki bukti kuat dalam tetapkan Pegi sebagai tersangka. Tak heran jika Polda Jabar berani mengacuhkan panggilan Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Jika terbukti tak memiliki bukti kuat, penetapan Pegi sebagai tersangka akan dibatalkan oleh PN Bandung. Polda Jabar pun diduga ubah strategi demi perkuat sangkaannya. Belum kuatnya bukti yang dimiliki Polda Jabar ini terlihat pada berkas Pegi yang dikembalikan oleh pihak tim JPU Kejati Jawa Barat. Berkas perkara yang diserahkan Polda Jabar itu dikembalikan karena belum lengkap, penyidik Polda Jabar diminta untuk melengkapi berkas sebelum ke tahap selanjutnya. Sebab bukti yang diperlihatkan ke publik itu berupa foto Pegi bersama dua orang wanita, apalagi adanya keterangan saksi yang memperkuat alibi Pegi di malam kejadian. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas katakan, pihaknya tak hadir di sidang pra-peradilan Pegi karena sudah ada agenda lain. Situs resmi